Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri, Dila Alif Regita, dan dua rekan saya yaitu Saya Ari Dwi Sulistyo Eh, dengan NIM 3111005. dan saya Sukia Rohmatin dengan NIM 28. baik, kami saat ini ingin menunjukkan hasil kerja kelompok kami dalam membangun sebuah sistem RAG atau Retrieval Augmented Generation untuk menjawab pertanyaan seputar sampah laut. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari proyek ini. Proyek ini sebenarnya berawal dari masalah yang sering kita alami, yaitu susahnya mencari informasi secara cepat di dalam tumpukan dokumen yang banyak, apalagi kalau datanya tidak terstruktur. Maka dari itu, kami mengembangkan sistem tanya jawab pintar ini jadi pengguna tinggal mengajukan sebuah pertanyaannya dan sistem akan memberikan jawabannya. Nah, pada sistem ini bekerja dalam 2 tahapan, yaitu pertama, tahap retrieval, yaitu sistem akan otomatis menyeleksi dokumen yang relevan tentang sampah laut, baik itu soal penyebab, dampak, maupun solusi. Lalu kedua, tahap generation. AI akan mengelola informasi tadi menjadi jawaban ringkas yang akurat dan mudah dipahami. Jadi, kita tidak perlu lagi membaca dokumen satu persatu secara manual. Lalu, untuk pemilihan stack dan teknologinya, kami menggunakan stack Langchan, yaitu karena Langchan sangat memudahkan kami dalam menghubungkan proses pencarian data retrieval dan pembuatan jawaban generation secara menyatu. Lalu, kami juga akan menjelaskan mengenai strukturnya yang akan dijelaskan oleh Sukia Rohmatin. Oke, yang pertama kita mulai dari sisi kiri yaitu proses persiapan data. Pertama-tama kita akan menginputkan data. Sistem kami menerima berbagai format dokumen seperti PDF, CSV, hingga Excel. Kemudian data diproses. Dokumen tersebut dimuat menggunakan library PyPDF atau Pandas. Setelahnya ada proses chunking dan embedding. Karena tag dokumen seringkali sangat panjang, maka kita melakukan chunking. Selanjutnya penyimpanan. Hasil akhirnya disimpan di dalam Chrome DB, sebuah vektor database yang berfungsi sebagai perpustakaan digital bagi AI kita. Lanjut di bagian kanan. Sekarang mari kita lihat bagaimana sistem merespon pengguna di sisi kanan. Pertama, pertanyaan pengguna. Saat pengguna menggunakan user question, sistem akan melakukan embedding pada pertanyaan tersebut untuk memahami maknanya dalam bentuk vektor. Lalu similarity search. Disinilah sebuah keajaiban terjadi. Sistem melakukan pencarian pemiripan ke Chrome DB untuk mengambil potongan informasi yang paling relevan dengan pertanyaan tersebut. Selanjutnya generasi jawaban. Informasi relevan tadi digabungkan ke dalam sebuah prompt dan dikirim ke LLM Gemini Flash 3 dengan adanya kontak data yang tepat. Gemini akan menghasilkan generated password yang akurat dan minim resiko, atau kata lainnya mengarang. Lalu yang terakhir output. Jawaban tersebut akhirnya ditampilkan kepada pengguna melalui antarmuka atau display UI. Kesimpulannya, arsitektur ini memastikan bahwa model Gemini Flash 3 bekerja dengan basis data yang terverifikasi dari dokumen kita sendiri, menghasilkan sistem tanya jawab yang cerdas sekaligus dapat dipercaya. Mohon maaf, tadi setelah dijelaskan mengenai struktur atau arsitekturnya oleh Sukia Rohmatin, selanjutnya akan didemokan sistemnya oleh Ari Dwi.
Ya, jadi di sini saya akan melakukan demo untuk sistem RAG kami. Di sini saya sudah menyiapkan 5 pertanyaan yang akan dimasukkan ke sistem RAG ini. Yang pertama, sampah laut itu sebenarnya paling banyak jenis apa sih di daerah Makassar? Kita masukkan. Berdasarkan data pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar, jenis sampah laut yang paling banyak adalah puntung rokok dengan jumlah 0,88 meter kubik dan persentase berat sebesar 32,22%. Dan konteks yang digunakan dari dokumen ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa plastik sering banget jadi sampah yang paling dominan di laut? Kita tanyakan. Berdasarkan konteks yang diberikan, plastik menjadi sampah dominan karena merupakan jenis yang paling umum dijumpai di seluruh perairan dunia dan paling berisiko bagi organisme laut. Selain itu, plastik, khususnya busa plastik, sangat mudah terbawa oleh arus laut dari daratan utama maupun tempat lain menuju wilayah pesisir. Dan ini yang digunakan. Untuk pertanyaan ketiga, sampah di laut itu asalnya dari mana aja sih? Apakah cuma dari laut atau dari darat juga? Sampah laut berasal dari aktivitas manusia di darat, baik yang dibuang secara langsung maupun tidak langsung ke laut. Selain itu, sampah tersebut dapat menyebar dan terdeposit di pantai karena terbawa oleh pergerakan arus atau ombak air laut. Dan ini yang dipakai. Yang keempat, kok bisa ya sampah menumpuk di satu tempat tertentu di pantai atau pulau? Kita tanyakan. Sampah menumpuk di lokasi tertentu di pantai atau pulau disebabkan oleh arus dan ombak, aktivitas domestik, aktivitas manusia, dan karakteristik sampah. Dan ini konteks yang digunakan. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, saya coba untuk menanyakan yang di luar konteks. Apakah kamu bisa memberi cara membuat kue? Kita coba tanyakan. Sistem RAG-nya menjawab, saya tidak tahu. Dan mencoba mencari dengan konteks kamu tidak ada. Sekian demo kali ini. Baik, terima kasih. Mungkin kurang lebih itu penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem RAG yang sudah kami buat. Untuk salah kata dan banyaknya kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.